Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, di sini ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa itu zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Oke. Sekarang kita masuk pada materi peradaban sebelum Islam. Oke. Letak dan kondisi geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak pada Asia Barat yang dikelilingi laut dan padang pasir. Batas-batasnya ada utara, Irak dan Syam, sebelah selatan Laut Arab dan Samudra Hindia, sebelah barat Laut Merah, sebelah timur Teluk Persia. Kemudian kondisi alam Jazirah Arab, yaitu sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir, iklim panas dan kering, curah hujan sangat sedikit, dan sumber air terbatas. Kemudian kehidupan yang sudah dikenal masyarakat Arab sudah ada namun hanya terbatas, yaitu kehidupan ekonomi dibagi menjadi dua, ada masyarakat di pedalaman dan di perkotaan. Kalau di pedalaman ini umumnya kehidupan ekonominya mereka pada pertanian karena daerah tanahnya yang sangat subur. Kemudian yang masyarakat perkotaan ini kehidupan ekonominya mereka pada perdagangan. Mereka juga sudah mengenal kehidupan politik. Namun dalam pemerintahannya masyarakat Arab tidak memiliki pemerintahan yang mapan, sehingga mereka hanya mempunyai pimpinan yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu seorang syekh tidak berkuasa. Selanjutnya mereka juga sudah mengenal ilmu pengetahuan, yaitu ilmu astronomi, meteorologi atau ilmu iklim, astrologi atau ilmu perbintangan, serta ilmu cara pengobatan penyakit yang disebut at-tabib. Kemudian agama dan kepercayaan masyarakat Arab. Pada awalnya mereka menganut agama Hanif, yaitu agama dari Nabi Ibrahim, yang berarti ajaran agama yang benar dan lurus. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mulai ada perubahan, ditambahi dan dikurangi oleh pengikut yang tidak bertanggung jawab, sehingga memunculkan berbagai ajaran dan jatuh pada agama berhala. Yang kedua, mereka menyembah berhala. Masyarakat Arab mulai menyembah berhala saat Ka'bah berada pada kuasa Jurhum. Pada saat itu pasukan yang dipimpin Amir bin Lubai dari Khuza'ah datang ke Mekah dan mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan sebuah berhala besar yang dinamai Hubai, yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang, yang diletakkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru penduduk untuk menyembah berhala tersebut. Yang ketiga, mereka menyembah malaikat dan bintang-bintang. Sebagian bangsa Arab ada yang menyembah malaikat karena menganggap malaikat adalah anak Tuhan. Kemudian ada juga yang menyembah bintang-bintang. Maksud dari bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap di malam hari. Mereka menganggap bahwa bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Selanjutnya mereka menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian besar mereka menyembah jin, ruh, leluhur, dan hantu karena memberi keselamatan dan mendatangkan bencana, sehingga mereka memberikan sesajen dan persembahan serta membaca mantra-mantra. Di sini ada moral dan perilaku masyarakat Arab. Pada masyarakat Arab dikenal dengan moral dan perilaku mereka yang sangat rusak, sehingga sampai disebut dengan kaum jahiliyah yang artinya bodoh, seperti berjudi, mabuk-mabukan, merampok lain, sampai terjadinya peperangan antar suku. Dan yang paling buruk sifat mereka adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap bayi perempuan tidak berguna, hanya membuat malu dan menyusahkan orang tua. Namun di sisi lain ada kebaikan dari perilaku masyarakat Arab, yaitu mereka berpendirian kokoh serta memuliakan tamu. Oke, di sini kita masuk kuis kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja kita bagi kelompoknya, nggih. Yang di sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Ayo kelompok 1, mengapa sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur?
Penyembahan jin, batu, dan leluhur di kalangan sebagian masyarakat Arab pra-Islam merupakan hasil kombinasi antara kebutuhan menjelaskan fenomena alam, rasa hormat pada nenek moyang, serta fungsi sosial kultural yang mengikat suku-suku. Islam kemudian datang dengan konsep tauhid atau keesaan Allah dan menolak praktik-praktik tersebut, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun, jejak-jejak kepercayaan lama tetap dapat dilihat dalam beberapa tradisi lokal yang bertahan hingga kini. Oke, baik sekali. Good job untuk Mbak Juju. Tepuk tangan dulu buat Mbak Juju. Sekarang kita yang kelompok 2. Izin menjawab. Untuk pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap kepercayaan menyembah jin, hantu, dan roh-roh leluhur? Jadi dalam pandangan Islam, kepercayaan dan praktik menyembah jin, hantu, atau roh-roh leluhur itu dilarang keras karena termasuk perbuatan syirik. Syirik merupakan dosa besar dalam Islam. Yang pertama, tauhid sebagai prinsip utama. Islam menegaskan bahwa ibadah hanya boleh ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dari ayat tersebut bisa kita tarik kesimpulan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Iqbal. Oke, selanjutnya. Nah, ini hikmah yang dapat diambil. Yang pertama, menguatkan iman kepada Allah, sehingga kita bisa belajar bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan, bukan makhluk gaib seperti jin atau ruh. Yang kedua, menumbuhkan sikap menjauhi diri dari perbuatan syirik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tawakal dan percaya diri serta tidak takut dengan makhluk gaib karena yakin segala sesuatu berada dalam Allah. Yang keempat, datangnya ajaran Islam untuk meluruskan akidah, membebaskan manusia dari kesesatan. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, kita ice breaking dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang sudah bisa nyanyinya? Oke. Ibu contohkan dulu nggih. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kehidupan Arab sebelum Islam datang, di mana-mana tak ada aturan, mabuk, berjudi, berhala jadi Tuhan. Saya coba lagi ya. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kehidupan Arab sebelum Islam datang, di mana-mana tak ada aturan, mabuk, berjudi, berhala jadi Tuhan. Oke, bisa? Oke. Ayo kita nyanyi sama-sama. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, Kehidupan Arab sebelum Islam datang, di mana-mana tak ada aturan, mabuk, berjudi, berhala jadi Tuhan. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Isi sebelum Islam datang, bangsa Arab telah memiliki peradaban, namun banyak yang menyimpang akidah dan akhlak, seperti menyembah berhala serta hidup pada fanatisme suku. Kemudian Islam hadir untuk meluruskan keimanan, memperbaiki akhlak dan membawa manusia menuju kehidupan yang beradab. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua nggih? Insyaallah. Kalau begitu, saya akhiri dulu
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.